Perang urat syaraf antara keluarga dan kuasa hukum Raffi Ahmad dengan Badan Narkotika Nasional tampaknya akan terus memanas. Persoalan penempatan presenter satu ini di pusat rehabilitasi di Lido sempat menjadi perdebatan yang kini justru bergulir ke meja hijau. Hari ini, sidang pra-peradilan Raffi Ahmad terkait penempatannya di Lido akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sekitar pukul 10 pagi nanti. Kemarin kita sudah sepakat sama penyidik bahwa kita akan mengajukan ahli pidana untuk diperiksa oleh BNN besok jam 9 juga. Tetapi tadi kita dapat pemberitahuan bahwa penyidik-penyidik penyidik kasus Raffi dikerahkan untuk menghadiri sidang pra-peradilan besok. Gini ya, namanya kecanduan itu ada dua macam yang masuk sini nih ya. Satu yang namanya voluntary. Voluntary artinya dia diantar sama keluarganya untuk direhab atau sama keluarganya lah pokoknya, voluntary atau datang sendiri gitu. Satu lagi compulsory. Compulsory itu yang terkait hukum, mungkin vonis hakim, mungkin juga menunggu vonis hakim, nah harus ada bedain dua nih ya, yang voluntary sama compulsory. Nah, Raffi ini termasuk yang compulsory, artinya kami ketitipan. Kan tadi saya bilang ada hukum, ada juga kesehatan kan, dua sisi kan. Nah, kami ketitipan masalah itu. Di pengadilan inilah untuk pertama kalinya pihak BNN dan pihak Raffi Ahmad duduk bersama setelah perang argumentasi tak berkesudahan. Dan bukan tidak mungkin, dalam persidangan ini pula perbedaan pendapat antara dua kubu tersebut akan kian meruncing. Apalagi ketika keluarga Raffi tampaknya merasa tak terima jika Raffi disebut memiliki riwayat gangguan mental. Tersinggung, keluarga besar kami semua tersinggung, keluarganya almarhum, keluarga saya merasa amat tersinggung. Ya sekarang kalau kita kembalikan lagi bagaimana seorang ibu-ibu yang lainnya atau ayah-ayah lainnya, anak sedang sehat dibilang ada kecenderungan riwayat hidup gangguan mental. Nah, jadi jangan punya pemikiran tuh disebut gangguan mental itu gangguan yang berat gitu. Ada tingkatannya, ada ringan, sedang, berat gitu. Nah, Raffi ini ringan, seperti saya juga pernah gangguan seperti itu kan, karena dalam adaptasi ke arah yang lokasi yang baru kan sama, nggak masalah. Belum adanya undang-undang yang menyebutkan secara jelas apakah metilon termasuk narkoba golongan 1 atau tidak, tak pelak mencuatkan polemik. Tapi BNN memiliki keyakinan bahwa dampak dari obat-obatan yang dikonsumsi Raffi sama dengan dampak menggunakan narkotika. Maka mereka merasa tidak ada yang salah dengan proses hukum Raffi Ahmad. Sementara itu Raffi sendiri tidak tinggal diam. Hingga ke Komisi 3 DPR RI yang membawahi bidang hukum, rencananya juga akan menggelar dengar pendapat dengan pihak Raffi dan BNN sekitar pukul 1 siang nanti. Kita tadi sudah dapat pemberitahuan dari Komisi 3, dari Sekretariat bahwa ada agenda rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3. Kepastian jamnya tadi yang terakhir kita dihubungin jam 3, setelah sidang pra-peradilan itu kita akan rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR. Dalam surat permohonan kita juga mengharapkan Raffi bisa hadir gitu. Tetapi nanti kita lihatlah keadaannya setelah sidang pra-peradilan apakah diizinkan oleh BNN. Tertangkapnya Raffi Ahmad seolah menjadi drama yang seolah dimanfaatkan banyak pihak untuk meraup popularitas. Ironisnya, di tengah masalah itu Raffi kembali mengukir cerita asmara dengan anggota DPRD Jakarta Wanda Hamidah. Walau keduanya belum mengakui secara jelas, tapi sikap dan sejumlah foto yang beredar seakan menunjukkan hal itu semua. Lantas, akankah Wanda Hamidah hadir di sidang pra-peradilan nanti, seperti ia tampak setia mendampingi ketika Raffi dipindahkan ke pusat rehabilitasi? Ya insya Allah kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan ya nggak usah dipaksakan, kita pakai telepati. Kita pakai telepati dengan kode-kode itu bulan dan bintang di atas. Sedih lah pasti, pasti sedih. Tapi ya nggak apa-apa, diambil hikmahnya. Saya selalu menguatkan Raffi untuk sabar, untuk tabah. Insya Allah semuanya akan berlalu dengan baik-baik aja. Ambil hikmahnya aja gitu. Semuanya pasti ada hikmahnya. Kasus Raffi Ahmad menjadi cerita baru dalam peredaran obat-obatan terlarang di tanah air. Bagi beberapa pihak, apapun itu jenisnya, jika memiliki dampak seperti narkotika, maka hal tersebut perlu ditindaklanjuti. Bahwa dampak dari penggunaan ini sama dengan
dampak dari menggunakan ekstasi misalnya atau menggunakan zat-zat yang lain dan dia merupakan turunan dari zat ini, ya kita tidak boleh berpikiran sempit. Biasanya kalau di BNN itu kan ada proses pengadilan juga. Selama nunggu proses pengadilan pasti direhab. Kalau pengadilannya nanti misal putusnya juga adalah rehabilitasi, ya udah tinggal dikurangin aja sama masa misalnya rehabilitasi 6 bulan gitu. Sekarang udah jalan 3 bulan, tinggal 3 bulan lagi. Beralih dari persoalan hukum, beberapa selebritis kini tengah menghadapi polemik rumah tangga. Bian de Bagindas dan Tata Janeta adalah 2 di antaranya. Penasaran seperti apa kelanjutan kisruh 2 rumah tangga selebritis ini? Tetap di Was-Was.